Shalom saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara-saudara semuanya. Wah, senang sekali kita ketemu lagi ya di ibadah kita pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas satu materi yang horor ya, yang seru. Sebenarnya bukan horor sih, seru. Jadi materinya hari ini tentang against agnosticism, melawan pandangan agnostik. Nah, kita harus lebih tahu dulu apa itu agnostik. Agnostik itu adalah sebuah cara pandang yang sangat mengagungkan sekali ilmu pengetahuan. Tapi kata agnostik sendiri, A-nya itu artinya tidak.
Sementara gnostik di belakang artinya adalah pengetahuan. Berarti tidak setuju sama pengetahuan. Kok aneh ya? Artinya mereka begini, artinya segala sesuatu yang tidak masuk di dalam logika, di dalam pengetahuan kita itu berarti salah. Itu cara pandang mereka. Nah, pandangan ini sudah cukup banyak merasuk kemana-mana. Saya cukup sedih ada banyak teman-teman kita yang usia-usia produktif masih sekolah gitu, rata-rata mereka menganut paham ini. Mereka percaya sih Tuhan itu ada. Tapi karena tidak bisa dibahas secara pengetahuan, tidak ada bukti empiris menurut mereka, maka mereka akhirnya meragukan dalam tanda petik semua karya Tuhan. Bahkan mereka tidak mau ikut ke dalam kehidupan beragama. Jangankan beragama, ke gereja aja nggak mau. Mereka datang di gereja itu mereka nggak mau, apalagi ikut ibadah-ibadah yang seperti kita biasanya. Pernah nggak kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu? Banyak. Mereka mulai meragukan Alkitab. Mereka mulai meragukan kehidupan beragama. Ya kayak semacam Natal nanti mereka nggak mau ikut. Tapi mereka mau ikut diskonnya. Diskonnya mereka tetap mau ikut, tapi mereka tidak mau terlibat di dalam hal yang berbau agama. Mengapa sih orang sampai memiliki cara pandang agnostik? Karena mereka seperti ini, mereka berpikir, kenapa banyak agama di dunia ini ya? Ada agama A, ada agama B, ada agama C. Dan masing-masing semuanya mengklaim dirinya paling benar. Ada agama Kristen yang menganggap dirinya paling benar, kan? Cara-cara pandang orang-orang agnostik yang dulunya Kristen seperti itu. Nah, bagaimana sekarang supaya kita bisa menjawab, atau paling tidak kita janganlah ikut-ikut sama yang agnostik itu tadi. Nah, hal yang paling penting yang harus kita ketahui, cara pandang agnostik ini adalah cara pandang yang skeptis terhadap segala sesuatu. Pokoknya segala sesuatu itu diragukan. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah keraguan. Orang kalau sudah mulai ragu-ragu, sudah mulai dia bimbang begitu ya, maka mereka akan mudah sekali terkena agnostik. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa melawan agnostik dan diri kita tidak kena di sana? Sederhana. Kita jangan memiliki keraguan terhadap sesuatu. Itu, segala sesuatu ragu-ragu. Dan bagaimana caranya untuk kita tidak ragu-ragu terhadap kekristenan? Kan sekarang gitu kan. Jangan-jangan Kristen kita salah nih. Nah, itu kan ragu-ragu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak memiliki keraguan terhadap kekristenan kita? Nah, yang pertama yang harus kita tahu, bahwa kita harus mengerti bahwa kekristenan itu sangat lekat sekali dengan Tuhan yang benar. Kan? Ini bicara tentang Tuhan yang benar. Kalau ada keraguan lagi, benar nggak sih Tuhannya orang Kristen itu benar? Kan jadi seperti itu. Nah, hal untuk mendekati orang-orang yang agnostik ini adalah salah satu cara untuk paling mudah mendekati mereka adalah dengan pendekatan iman. Karena sekali lagi mereka tadi karena berpikir bahwa segala sesuatunya itu berdasarkan pengetahuan, maka tentunya mereka tidak pernah memperhitungkan yang disebut dengan iman. Padahal untuk kita meyakini Tuhan yang benar, kita butuh iman. Orang yang memandang Tuhan hanya sebagai pengetahuan saja, maka dia pasti tidak akan memiliki iman yang benar. Nah, hal yang penting di sini adalah iman. Nah, sekarang mari kita cari tahu, apa kata Alkitab mengenai Tuhan kita. Dan pendekatan yang dilakukan di sini harus dengan sekali lagi, pendekatan iman. Supaya kita tidak memiliki keraguan. Saya ajak membuka di Matius 22 ayat yang ke-37. Ini adalah ayat yang mendasar sekali, yang mungkin sering kali kita baca ribuan kali mungkin ya. Kata firman Tuhan seperti ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa hubungannya ayat ini dengan agnostik? Sangat dekat sekali. Karena apa? Ini adalah hukum yang terutama di dalam kekristenan. Mengasihi Tuhan Allah itu adalah hukum yang penting. Cuma permasalahannya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kita kalau kita ragu. Kalau kita ragu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Nah, di ayat ini uniknya dimulai dengan sebuah kata jawab Yesus kepadanya. Kita tahu di dalam Kristen itu Yesus itu Tuhan. Tapi Tuhan memerintahkan untuk mengasihi Tuhan. Kan kayak unik begitu ya. Mana mungkin bisa seperti itu. Nah, ayo kita lihat lagi. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang ahli Taurat di dalam ayat ini, kira-kira kalau kayak kita gitu ya, ditanya sama orang gitu yang dekat-dekat sama kita itu, hukum mana yang terutama gitu. Maka Yesus jawabnya seperti ini. Jadi Yesus ini menjawab pertanyaannya orang-orang ahli Taurat tadi, gitu ya.
Maka ayatnya nggak boleh dibaca sepotong. Ketika Yesus ditanya, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Lah berarti Tuhannya dua dong. Nah, ini kan penting kita bahas. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan pendekatan dua kata untuk Tuhan yang benar? Tuhan dan Allah. Apakah Tuhan Yesus salah? Tidak. Tuhan Yesus saat itu sedang menegaskan kepada setiap orang supaya mereka tahu bahwa yang dimaksud dengan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memerintah hidup mereka, yang menjadi penguasa di dalam hidup mereka. Maka inilah yang disebut dengan iman. Iman yang benar itu adalah iman yang menurut apa kata Tuhan. Nah, kita sering dengar ya kata itu. Nurut apa kata Tuhan gitu. Tapi gimana prakteknya? Menurut apa kata Tuhan itu artinya menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Kalau Tuhan satu-satunya penguasa dalam hidup kita, bisa nggak kita lakukan seenak sendiri? Nggak bisa. Kita mau ke sono, berangkat aja. Kita mau melakukan segala sesuatu, berangkat aja. Mau milih sekolah, berangkat aja. Mau milih pacar, ya udah jalan aja. Pokoknya yang penting senang. Bisa nggak seperti itu? Udah nggak bisa. Jadi ketika orang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, artinya dia sedang menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya penguasa di dalam dirinya. Nah, orang agnostik ini adalah orang yang menganggap bahwa dirinya bisa diperintah dengan dirinya sendiri. Unik kan? Dia merasa dirinya paling benar, dia merasa penguasa di dalam dirinya adalah dirinya sendiri. Maka dia bisa seenak sendiri, termasuk dia bisa berpikir dengan cara berpikir dia sendiri. Suka-suka sendiri dong. Saya nggak percaya sama Tuhan, kamu mau apa? Itu kan kata orang agnostik seperti itu. Nah, di dalam kekristenan itu tidak seperti itu. Makanya pendekatan orang agnostik dengan pendekatan orang Kristen itu jauh berbeda. Karena orang agnostik menggunakan pengetahuan. Tetapi di dalam kekristenan bukan tidak menggunakan pengetahuan. Ada pengetahuannya nanti ya. Sabar. Nanti kita akan bahas di belakang lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi. Intinya di dalam kekristenan menggunakan pendekatan iman. Iman itu adalah sesuatu yang lebih luar biasa daripada pengetahuan. Karena di dalam iman itu juga di situ berisi pengetahuan. Nah, luar biasanya seperti itu. Jadi kalau kita hanya memahami Tuhan dengan menggunakan pendekatan pengetahuan, seperti kita ketahui, otak kita tidak akan pernah cukup untuk membahas Tuhan itu seperti apa. Contoh saja hal yang sederhana. Contoh ya, hal yang sederhana. Pernah nggak kepikir, kenapa Lombok itu warnanya dari hijau? Lombok ya. Cabai ya, Lombok. Warnanya dari hijau tiba-tiba kemudian bisa jadi merah. Bisa nggak mikirin? Kenapa bisa seperti itu? Oh ya, itu mekanisme alam. Lah ya, mekanisme alamnya seperti apa? Atau kalau tidak, pernah nggak berpikir, gimana sih bentuknya, modelnya yang namanya virus corona varian Delta, virus corona varian MU, gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu modelnya seperti apa. Nah, itu adalah petunjuk bahwa cara berpikir kita itu pasti terbatas. Oleh karena itu bagaimana mendekati konsep tentang Tuhan itu tidak bisa kita lakukan dengan pendekatan dari cara berpikir manusia kita. Nah, parahnya adalah orang agnostik menganggap bahwa pikirannya lebih hebat dari Tuhan, lebih luar biasa, lebih besar dari Tuhan. Sehingga dia boleh berpikir bahwa Tuhan itu bisa dikonsepkan dengan pengetahuannya dia. Masalahnya seperti itu. Ayo yang agnostik atau yang mau jadi agnostik. Kan mau kira-kira seperti itu kan? Pengennya Tuhan bisa dipikir semuanya kan? Alkitab bisa dipikir semuanya. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa bro. Artinya untuk bisa memahami Tuhan tidak cukup dengan menggunakan pendekatan pengetahuan. Tetapi menggunakan pendekatan iman. Dan untuk melakukan pendekatan iman, maka Tuhan itu harus menjadi satu-satunya penguasa dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penguasa dalam diri kita atau belum? Kalau Yesus menjadi satu-satunya penguasa dalam diri kita, maka ketika kita melayani Tuhan, di gereja, di persekutuan, dimanapun, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita. Aku bisa main musik, ya berarti aku melakukan seperti ini supaya bakatku bisa tersalurkan. Bukan seperti itu. Kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Karena Tuhanlah
yang menguasai hidup kita. Begitu. Nah, konsep ini mesti harus dipahami benar supaya ketika kita benar-benar masuk di dalam dunia kekristenan, kita mengerti siapa Tuhan kita. Masternya bukan kita, masternya adalah Tuhan. Itu artinya kemauan kita yang harus tunduk kepada Tuhan. Di luaran sana masih banyak loh anak-anak youth, anak-anak muda yang suka nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, aku pengen jodoh yang rambut panjang, kulitnya putih, bajunya putih, kuntilanak. Ya dikasih kuntilanak, jangan salahin Tuhan. Nah, artinya kita tidak bisa membuat Tuhan itu menyesuaikan seperti apa yang kita inginkan. Kebalik, ini kekristenan yang kebalik. That's why banyak orang menjadi Kristen, menjadi agnostik. Karena apa? Dia pikir Tuhan tidak bisa memenuhi semua keinginan dia. Dia pikir kok Tuhan gak bisa nyembuhin papa saya yang sakit sampai akhirnya papa saya meninggal. Kok kemarin waktu corona keluarga saya papa sama mama sakit sampai meninggal. Sekarang saya sendirian. Kok ketika corona kemarin pacar saya sakit dan akhirnya meninggal. Saya ditinggal sendirian. Jadi seolah-olah Tuhan harus memenuhi keinginan dia. Kan ini sudah konsep yang salah. Saya banyak sekali membaca atau berdialog dengan orang-orang agnostik yang dulunya adalah orang pelayanan. Makanya perhatikan ya, baik-baik yang saat ini sudah melayani Tuhan atau sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, perhatikan baik-baik. Saya banyak ketemu sama mereka dan ketika saya tanya mengapa pada akhirnya mereka jadi agnostik. Karena masalahnya di sini. Karena satu saat mereka itu memiliki keinginan sesuatu yang mereka inginkan gitu, dan itu tidak mereka dapatkan. Sudah berdoa dan tidak mereka dapatkan. Mereka menganggap Tuhan jahat. Tuhan itu tidak mengasihi. Beda dengan yang dikatakan antara pastor ketika khotbah dengan kenyataannya. Dan akhirnya mereka jadi agnostik. Perlu diketahui basic yang harus kita pahami supaya kita tidak menjadi orang-orang agnostik adalah bahwa di dalam kekristenan Tuhan yang menjadi penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Kita baca lanjutannya ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ada 3 kali ditekankan oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Seharusnya kalau saya jadi orang yang boleh berpikir bebas ya, harusnya ayat ini nggak usah lengkap-lengkap kayak gini. Udah kasihlah Tuhan Allahmu, kan jelas itu. Kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi tidak. Ayat ini menuliskan dengan jelas seperti ini supaya kita tahu. Ketika kita mengasihi Tuhan yang benar, ya dasarnya tadi benar, bahwa mengasihi Tuhan yang menjadi penguasa dalam hidup kita satu-satunya, harus kita lakukan dengan segenap hati. Cukup kan dengan segenap hati? Gak cukup. Kalau orang dengan segenap hati, orang bisa secara emosi saja. Satu saat emosinya bisa meledak-ledak. Masih ingat gak? Waktu pertama kali kita dapat pekerjaan. Ya, pertama kali tuh kita dapat pekerjaan, senangnya minta ampun kan? Oh, kita kesaksian di mana-mana. Oh, saya dapat pekerjaan, atau kita dapat sekolah yang bagus, yang sesuai keinginan kita. Kita kesaksian di mana-mana. Oh, senang sekali. Tapi setelah kita jalani selama bertahun-tahun, 2 tahun lah katakan, gak usah jauh-jauh. Pekerjaan atau sekolah yang tadi kita saksikan di mana-mana karena kebanggaan kita sudah mulai menurun, kebanggaan kita kayak biasa gitu. Itulah yang dimaksud dengan kalau kita hanya mengasihi dengan hati saja. Satu saat kita mengasihi, kemudian satu saat itu hilang. Nah, terutama yang pacaran-pacaran, udah mulai pacaran. Siapa di sini yang pacaran boleh angkat tangan? Nah, yang mulai pacaran biasanya gitu tuh. Begitu masih dapat di awal-awal, itu mulai pacaran, wah senengnya. Dunia milik berdua, yang lain kos, yang lain kontrak. Jadi hatinya senang gitu loh. Kayak bahkan kesaksian juga di mana-mana. Mungkin ngomong sama teman-temannya, aku punya pacar, declare pengumuman di mana-mana. Tapi setelah itu di perjalanan, nah, sudah tahu kan, udah mulai konflik satu dengan yang lain. Dan akhirnya kadang-kadang yang tidak bisa bertahan, putus gitu, cari pacar lagi. Nah, mengapa itu terjadi? Karena hanya dengan hati saja. Apakah mengasihi dengan hati salah? Tidak. Tetapi kurang lengkap. Makanya Alkitab menulis dengan lengkap. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati kita. Apakah cukup? Bukan, dengan segenap jiwa. Kata jiwa di situ keren loh sebenarnya, bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu psuke. Ya, psuke itu artinya nyawa.
Jadi mengasihi Tuhan itu dengan hati kita ya, tapi dengan nyawa, dengan hidup kita, dengan seluruh hidup kita. Nah kalau orang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka mungkin nggak di tengah-tengah nanti dia tidak mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Karena dia mengasihi Tuhannya itu bukan dengan hatinya saja. Bukan dengan sebuah emosi yang meluap pada satu saat gitu, pada satu kesempatan, nanti ntar hilang. Enggak, tetapi dia dengan segenap hidupnya, seluruh hidupnya. Bagi yang sekarang melayani Tuhan, bagi yang sekarang ini rajin datang di ibadah, selamat. Anda sudah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi sekarang buktikan dengan hidup saudara, buktikan dengan hidup kita semua bahwa mengasihi Tuhan itu dengan segenap hidup kita. Sampai nanti kita menutup mata. Nah yang ketiga, yang menarik, Alkitab tidak cukup menyatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Mestinya cukup ya. Tetapi Alkitab masih menambah satu lagi dengan hal yang luar biasa. Dan bagian ini adalah bagian yang sangat saya sukai. Karena apa? Karena di sini juga menjawab bagaimana cara berpikir orang agnostik yang sedikit tidak lengkap. Di sini dikatakan mengasihi Tuhan bukan dengan segenap hati, segenap jiwa saja, tetapi dengan segenap akal budi. Akal budi itu bicara juga pengetahuan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan yang benar, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian, saudara-saudara semuanya, harus belajar siapa Yesus itu sebenarnya. Dengan belajar itu kita bisa mengenal. Permasalahannya orang agnostik ini sudah tidak mau belajar, sudah tidak ngerti, nggak mau cari tahu. Dia berpikir-pikir sendiri, dia merumuskan sendiri dan akhirnya menyimpulkan sendiri. Dia mencari kepada sumber yang salah. Ya selesailah sudah. Dia memang nggak berani meninggalkan bahwa, nggak berani mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada, nggak berani. Kalau udah meninggalkan, menyatakan bahwa dia nggak mengakui Tuhan kan sudah jadi ateis. Dia nggak mau dong. Kan dia nggak mau dianggap orang sesat gitu. Kalau ateis kan sesat banget gitu ya pikirnya ya. Maka dia tetap percaya Tuhan supaya tetap aman begitu dalam dirinya. Tapi justru hal itu menjadi sebuah kecacatan cara berpikirnya orang agnostik. Mengapa? Karena mereka hanya memahami Tuhan sebatas pemikiran mereka. Mereka tidak mencari tahu kepada sumber yang benar. Dan saya kasih tahu sekarang, bagaimana caranya kita bisa menemukan sumber yang benar. Gimana caranya? Ya, membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab saja cukup. Sebenarnya cukup, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti kan. Apa maksudnya ayat ini? Oleh karena itulah saya encourage kita semuanya. Saya dorong kita semuanya untuk rajin datang ke ibadah gereja kita. Jangan suka bolos. Jangan suka izin gitu. Izin pastor, izin dulu pastor, jalan-jalan. Jangan suka izin. Mengapa? Karena ibadah itu mengisi hidup kita. Mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya cara pandang kita kepada Tuhan itu lengkap, utuh. Kalau cara pandang kita kepada Tuhan kita utuh, maka kita akan mengenal Tuhan yang benar. Dan ketika saudara mengenal Tuhan yang benar, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini adalah sebuah iman yang kokoh, yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun juga. Termasuk cara pandang agnostik. Jadi pesan saya cuma satu kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya yang saat ini mendengar program ini. Yang pertama, Tuhan harus menjadi penguasa dalam hidup kita. Jangan lupa itu. Kalau Tuhan menjadi penguasa dalam hidup kita, maka kemauan yang kita lakukan bukan kemauan kita. Bukan lagi kita berkata, Tuhan, aku mau yang rambutnya panjang, yang putih. Gitu. Tetapi kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita, dan segenap akal budi. Jadilah Kristen yang cerdas. Karena dengan kecerdasan kekristenan kita, dengan kita banyak belajar, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh angin-angin pengajaran dari manapun juga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam, selamat sore, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lalu kita diberkati dengan firman Tuhan yang saya yakin menjadi bekal untuk iman kita, yaitu melawan agnostik. Mari saudara, kita resapi firman Tuhan, kita tidak hanya
memprosesnya dalam hati tetapi pikiran juga, dan yang lebih penting kita menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengetahui ada rekan atau teman kita yang mungkin sudah mulai meragukan mengenai Alkitab, mengenai Tuhan, kita bisa share atau kita bisa kasih video ini yang akan ada di YouTube kepada mereka. Dan kita sudah memenangkan jiwa, mempermuliakan nama Tuhan, dan membuat anak-anak Tuhan yang lain yakin akan imannya. Mari kita berdoa, kita akhiri recharge pada hari ini, dan saya percaya terus kita diperlengkapi, terus kita didewasakan di dalam Tuhan melalui firman-firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus perkuat iman kami. Engkau berkati setiap yang mendengarkan Tuhan, agar apa yang disampaikan dapat menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati semua yang mendengarkan. Kami percaya kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan ada untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, I can see